IPA saat ini. Dan di sini kita akan mulai dengan kita punya presentasi tugas mata kuliah teknik konseling kelompok. Di sini ada bagi 4 tahap: tahap awal, tahap transisi, tahap kegiatan, dan tahap akhir. Dan sebelumnya saya minta supaya ibu siapkan SPG untuk melatih fokus kita saat ini. Karena itu saya minta untuk adik-adik bisa berdiri. Baik, di sini di SPG ini melatih fokus kita, dan jika ada yang salah akan kita perkenalkan nama. Satu orang salah nanti kita perkenalkan nama semua dari keempat orang ini. Dan ini tentang dengan ketika saya mengatakan ikuti apa yang saya lakukan, bukan ikuti apa yang saya katakan. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik, kita mulai. Pegang telinga. Oke, baik. Dari sini kakak yang di sini sudah salah, dan kakak perkenalkan nama dan satu-satu. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Fitri dan dia juga bersama dengan kita. Perkenalkan nama saya Bernard Jepang, biasa dipanggil dulu. Perkenalkan nama saya Agnes Melissa Pale, biasa dipanggil Agnes. Perkenalkan nama saya Maria Isu, biasa dipanggil Mana. Di sini ibu akan minta kata-kata motivasi dari masing-masing. Coba dari kakak Ibu. Baik, kata-kata motivasi dari saya: kesuksesan bukan milik orang yang paling pintar, tetapi milik orang yang tidak pernah menyerah. Kakak Nuri. Jika bukan yang berani sekarang. Kamu tidak harus paling cepat, yang penting dalam berhenti dengan jalan. Kata-kata motivasi dari saya: mengikuti dulu sempurnanya nanti. Oke, baik. Terima kasih sudah perkenalkan nama. Dan kita masuk dalam tahap transisi. Di tahap transisi ini, silakan duduk dulu. Kita duduk kayak ini. Dan saatnya kita masuk dalam tahap transisi. Di sini ibu ada siapkan aturan dan perasaan yang harus adik-adik ketahui untuk kita saling menghargai satu dengan lain. Di sini aturan yang ibu harus lepaskan ke adik-adik itu, yang aturan dalam kelompok itu tentang menjaga kerahasiaan. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan. Jadi semua informasi yang saya sebarkan saya kasih kepada teman-teman adik-adik yang di sini tidak boleh ceritakan kepada orang lain. Yang kedua itu saling menghormati. Dalam kita kelompok itu tidak boleh saling menghina, saling membedakan, tetapi kita harus saling menghormati karena kita semua ini sama. Yang ketiga atau yang terakhir itu jujur dan terbuka. Jadi adik-adik di sini saya minta supaya kita jujur dan terbuka. Artinya kalau ada sesuatu yang ingin untuk harus disampaikan, jujur saja kepada teman-teman dan terbuka, ceritakan. Itu pasti ada jalan keluar. Di sini juga ada perasaan dalam kita berkelompok. Di sini pasti masing-masing punya perasaan sendiri. Dan ibu minta semua itu harus jaga rasa perasaan sendiri. Kadang ada yang pertama itu mungkin kita dalam kita pribadi itu merasa cemas. Itu ibu minta supaya ketika pertama kali bergabung dan belum mengenal itu rasa cemas. Kalau kita bergabung pertama kali dan belum mengenal kita kawan, pasti kita merasa cemas. Yang kedua itu perasaan takut. Takut mungkin di sini ada yang merasa takut karena dikritik atau ditanya atau tidak diterima dari kelompok. Tidak boleh merasa takut atau merasa cemas. Yang terakhir itu perasaan malu. Di sini pasti masing-masing punya perasaan malu ketika mengungkapkan pendapat yang harus dia dapatkan. Mungkin ada yang dia
jangan malu dengan perasaan yang harus kamu ungkapkan. Baik adik-adik sudah ketahui tentang tahap transisi aturan dan perasaan saat ini. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Saatnya kita masuk dalam tahap kegiatan. Tahap kegiatan atau penyelidikan masalah. Dan di sini Ibu akan minta masalah masing-masing yang adik-adik rasakan, dan mungkin dari semua itu kita diskusikan bersama. Kita punya masalah masing-masing yang kita dapatkan. Dan mungkin dari Kakak Fitri. Kalau dari saya, masalah yang saya alami yaitu kurang percaya diri. Kalau dari saya, masalah yang saya hadapi itu sulit dalam mengerjakan tugas. Kalau dari saya, malas belajar. Kalau dari saya sulit bersosialisasi dengan lingkungan baru. Oke, baik. Dari semua masalah, 4 masalah yang kita lemparkan atau kita bahas, kira-kira masalah apa yang harus kita pakai untuk kegiatan kita saat ini, untuk kegiatan selanjutnya? Malas belajar. Oke, semua setuju dengan malas belajar? Setuju. Oke. Kalau begitu kita mulai. Malas belajar itu kita akan membuat dalam teknik WDP. Adik-adik pasti tahu teknik WDP. Teknik WDP itu once, doing, evaluasi dan planning. Dan kita akan mengikuti dengan ini, buat ini masalah malas belajar dengan ini 4 teknik atau teknik WDP. Karena itu saya minta supaya kita mulai dari Kakak Lufitri. Apa yang Kakak inginkan terkait malas belajar? Kalau dari saya ingin nilai saya meningkat dan bisa masuk ke 5 kelas. Kalau dari saya ingin belajar supaya tidak mendapatkan nilai. Kakak Agus. Saya ingin bisa memahami pelajaran dengan baik dan lulus dengan nilai bagus. Saya ingin membanggakan orang tua dengan prestasi yang baik. Jadi di sini saya sudah mendengarkan keinginan masing-masing. Ini mulai dari atau keinginan satu keinginan, dan saya sudah mendengarkan keinginan masing-masing, dan sekalian semua ini memiliki keinginan untuk berhasil dan dalam belajar, dan mendapatkan hasil yang baik. Di bagian tahap yang doing, apa yang harus Anda lakukan? Dari apa yang harus Anda lakukan sekarang dan apa selama ini yang kalian lakukan terkait dengan belajar? Dari Kakak Fitri. Saya lebih sering bermain game daripada belajar. Kalau dari saya sering membuat tugas sampai batas waktu pengumpulan. Kalau dari saya lebih banyak menonton media sosial saat waktu belajar. Kalau dari saya jarang mengulang materi setelah saya pulang sekolah. Baik, dari kebiasaan tersebut, apakah kebiasaan membantu kalian mencapai keinginan yang tadi disampaikan oleh adik-adik? Tidak. Menurut kalian, apa perilaku yang dilakukan sekarang sudah membantu mencapai tujuan tersebut? Tidak, karena nilai-nilai saya justru lebih menurun dari sebelumnya. Kalau untuk Kakak Doli, Tidak. Saya sering merasa stres karena tugas sedang menumpuk. untuk Kakak Agnes, Tidak, saya kesulitan saat ujian karena kurang belajar. Saya sering lupa materi pelajaran. oke baik. Dan apa dampak dari kebiasaan malas belajar tersebut? Dampak dari Kakak Fitri. Nilai menjadi rendah. Kebetulan sudah banyak selesai. Sulit memahami pelajaran. Prestasi
bahwa perilaku yang dilakukan saat ini belum membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Dan sekarang mari kita membuat rencana yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa malas belajar. Apa yang akan kalian lakukan? Dari kakak kita. Dari saya itu saya akan mengurangi waktu bermain game menjadi 1 jam sehari dan belajar 1 jam setiap malam. Saya akan belajar dan menyelesaikan tugas setiap hari diberikan. Saya akan mengatasi penggunaan media sosial saat belajar. Kalau dari saya akan menonton selama 30 menit setiap hari setelah saya pulang sekolah. Bagus. Dari kalian semua juga dapat saling mendengarkan dan memberikan dukungan agar rencana tersebut berhasil. Dan di sini hari ini kita akan membahas masalah malas belajar menggunakan teknik WDP. Jadi kita sudah mengetahui keinginan yang dicapai masing-masing, perilaku yang dilakukan saat ini, evaluasi perilaku tersebut dan membuat rencana perbaikan. Semoga rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. Saya menjadi lebih sadar bahwa kebiasaan saya selama ini menghambat tujuan belajar saya dan prestasi saya. Saya termotivasi untuk lebih disiplin. Saya akan mencoba menjalani pekerjaan yang sudah dibuat. Saya merasa lebih semangat untuk bekerja. Baik, terima kasih atas partisipasi semua anggota kelompok sampai saat ini. Baik, terima kasih atas partisipasi anggota kelompok saat ini. Dan di sini Ibu mau simpulkan bahwa konseling kelompok merupakan proses membantu anggota berkembang melalui 4 tahap, yaitu tahap awal, transisi, kegiatan, dan akhir. Setiap tahap memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan, meningkatkan keterbukaan, membantu pemecahan masalah, serta memberikan pengalaman dalam pembelajaran yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Mungkin dari sedikit kesimpulan yang dibuatkan, dan sekian, terima kasih pertemuan kita hari ini. Salam. Terima kasih.